Sekarang penjelasan untuk kabel-kabel mana yang akan dipasang di rumah. Ini sekarang inverter posisi off, saklar on-nya belum dihidupkan, jadi dia bypass ke PLN langsung. Jadi kelistrikan di rumah langsung dihandle oleh PLN. Karena kontraktornya jika standby dia akan bypass ke PLN. Jadi kita tidak memerlukan lagi untuk saklar manual. Kalau dihidupkan nanti dia akan berpindah ke inverter tergantung tegangan yang kita setting. Ini ada terminal-terminal kabel mulai dari yang sebelah sini. Ini panel surya, bisa dilihat bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini panel surya negatif dan panel surya positif. Untuk kabel panel surya tidak perlu besar-besar karena ini varian speknya maksimum 30 ampere untuk input MPPT atau input kabel panel surya. Jadi kabelnya cukup 4 mili atau 6 mm. Kalau kabelnya panjang ya 6 mili. Kalau kabelnya pendek ya 4 mili. Tergantung kebutuhan. Kemudian untuk kabel baterai juga, ini terminal kabel baterai. Negatifnya kalau kabel panjang misalkan 2 meteran lebih pakai 25 mm. Nah, ukurannya seperti ini, 25 mm. Tapi kalau kabelnya pendek mungkin 1 meter, 1,5 meter, cukup gunakan 16 mili, itu sudah bisa menghandle 100-an ampere. Karena sistem 48 arusnya kecil untuk baterai. Kemudian ini output, input dan output AC. Yang dua ini menuju ke instalasi rumah. Jadi outputnya inverter di dua ini. Kemudian ini inputnya dari PLN. Dari kWh meter masuk sini 2. Kemudian keluar ke rumah. MCB-nya semua sudah ada di sini. Jadi nanti kalau dipasang di rumah tidak perlu menambahkan breaker, MCB tambahan dan lain-lain. Cukup langsung masuk ke satu panel box ini, kemudian keluar ke rumah. Jadi cukup simple. MPPT-nya juga sudah include, jadi nggak usah rakit-rakit banyak kabel di dalam tembok. Jadi inverternya terlihat lebih compact, lebih aman, safety, dan simple. MCB-nya ini MCB panel surya. Oh ya, ini MPPT-nya varian di atas 30 ampere ada, nanti bisa di request aja. Tapi 30 ampere sudah cukup untuk 5000 WP di seri sampai dengan 8 panel. Jadi tegangan VOC-nya bisa sampai 300-an volt. Jadi maksimum 500 volt. Jadi main tegangan tinggi. Tapi juga tegangan rendah bisa berfungsi, cuman VOC-nya bisa lebih tinggi. Untuk bisa bekerja MPPT-nya mengecas baterai, tegangan panel surya harus 10 volt di atas tegangan baterai. Jadi lebih tinggi tegangan panel suryanya. Kalau 48 berarti panel suryanya minimal di 80-an volt atau 60 70 volt sampai dengan 500 volt bisa. Sudah dicoba sampai 450 volt, tidak ada masalah. Kemudian ini MCB baterai. MCB-nya 125 ampere. 125 ampere itu dikali tegangan 48 volt, itu sudah sekisaran 6000-an watt. Jadi ini bisa trip sesuai dengan peruntukan tegangan output di DC. Kemudian ini kontaktornya menggunakan modular. Jadi modular itu di dalam kontak ini sudah ada
terminal 2NO dan 2NC. Jadi tidak perlu membutuhkan dua kontaktor untuk memindah beban. Cukup satu kontaktor modular seperti ini sudah efisien. Transfer switch-nya juga cepat, tidak ada tabrakan di dalam terminal karena terminalnya saling membelakangi. Jadi ketika switch dia akan meninggalkan sumber daya yang lama baik PLN atau inverter dan kembali menuju ke load switch berikutnya. Kemudian ini MCB PLN untuk 5000 watt menggunakan 25 ampere. Begitu juga dengan MCB inverternya. Ini controller inverter, SPWM-nya di sini untuk mensinkronasi dan mengontrol kontaktor. Juga MPPT bisa dikontrol dari satu controller ini, dan kipasnya juga bisa dikontrol. Kemudian ini display untuk panel box. Kita nyalakan dulu, tombol soft start dihidupkan beberapa saat, kemudian MCB besar dihidupkan. Setelah itu saklar switch utama, nanti inverter dan MPPT hidup bersamaan. Sekarang prioritas PLN karena modenya saya pindah UPS tadi untuk mencoba kontaktornya. Sekarang kan saya uji untuk berpindah ke inverter. Jadi simulasi pemadaman ketika sekarang bebannya dihandle oleh PLN. Kalau saya nonaktifkan PLN nanti dia akan padam. PLN-nya yang sebelah sini. Nah, kontaktornya terdengar bunyi, kita lihat relay di sini nanti hidup. PLN-nya saya kembalikan, nanti relaynya mati atau kontaktornya pindah ke inverter. Nah, sekarang sudah pindah ke inverter, LED-nya mati untuk trigger kontaktornya. Sekarang saya matikan PLN-nya. Nah, kontaktornya aktif memindah beban ke PLN. Kembalikan. Ada delay untuk kembali switch. Nah, tapi kalau pemadaman tidak ada delay. Pemadaman, nah dia langsung seketika membackup. Itu untuk prioritas PLN-nya. Sebentar, ini kabelnya copot. Oke, untuk sistem pendinginan ada 1, 2, 3, 4, 5 kipas. Ini bisa nonaktif semua ketika malam hari. Untuk standby kipas yang selalu hidup, kita bisa setting untuk yang ini. Untuk kit inverter, dia bisa standby hidup tergantung kecepatannya, bisa diatur. Kenapa bisa off semua? Karena ini modelnya wall mount, kadang dipasang di dalam rumah, dan kalau bising juga sangat mengganggu. Jadi kipasnya ini bisa dinonaktifkan dan hidup sesuai dengan daya yang dihandle atau suhu yang sedang dideteksi. Misalkan saya mau menghidupkan kipas inverter. Saya nyalakan dulu inverternya. Nah, untuk kipas inverternya bisa disetting untuk kecepatan kipasnya. Ini 15%, bisa dinaikkan lagi sampai dengan 100%. Nah, kita bisa cek kipasnya udah berputar lebih kencang atau bisa dimatikan lagi. Kita matikan aja karena supaya nggak noise di malam hari. Udah di off saja.
nanti dia akan hidup sendiri pada suhu 35 sampai 45 untuk maksimal. Jadi kipasnya auto speed. Sebetulnya dimatikan saja tidak masalah. Kemudian ini buzzernya juga bisa di nonaktifkan. Buzzernya ada di sebelah ini masih ada penutupnya buzzer. Nah, terlihat ini remove seal after washing. Nah, itu penutupnya bisa dibuka, nanti suaranya kencang, atau bisa kita nonaktifkan. Ini masih posisi hidup, bisa juga di off. Kemudian settingan ini ada 3 mode, kita bahas saja ini. PLTS itu MPPT nya berfungsi, sistem ATS sinkronasi juga berfungsi. Kalau inverter aja ini nggak membutuhkan sinkronasi, jadi cuman off grid inverter tanpa ada perpindahan dengan PLN. Kalau UPS ini prioritas untuk PLN-nya aja yang menghandle. Nanti kalau ada pemadaman listrik, baru inverternya langsung membackup. Jadi ini standby on supaya inverternya tetap siap ketika ada pemadaman, jadi nggak ada jeda. Ini tegangan MPPT on di bawah 56. Di atas 56 MPPT-nya off. Ini bukan cut off-nya tadi, tapi untuk menonaktifkan dan mematikan unit MPPT. Kalau cut off-nya nanti ada sendiri di settingan MPPT-nya. Nah, ini extra fan untuk menghidupkan kipas yang besar di dalam. Coba 25 biar dia hidup. Ini limit wattnya bisa diatur. Kalau mau protect di 2500 atau 2000 bisa. Nanti akan berpindah ke PLN dan berpindah lagi ke inverter ketika sudah setengahnya atau 1000 watt. Begitu juga settingan yang lainnya, tegangan select lain. Ini sensitivitas konsletingnya. Kalau ada konsleting di rumah, sensitivitasnya bisa disetting. Konslet kecil atau besar bisa disetting. Kalau konslet kecil kita butuh sensitif di 100% supaya nanti kalau ada beban asut besar yang tidak biasanya yang ada di rumah, dia akan protect. Tapi kalau sering pakai beban-beban kejut di rumah, kita bisa turunkan ke 80% untuk mengatur sensitivitasnya, supaya kalau ada beban lonjakan tidak dianggap sebagai konsleting, jadi inverternya nggak protect. Ini sebetulnya bisa disetting manual, tergantung di lokasi. Restart, kita lihat kipas dalamnya. Kipasnya hidup untuk kipas trafo, kemudian kipas keluar, ini keluar MPPT kipasnya off karena belum mengisi dan suhunya belum ada naik. Kemudian ini kipas inverter juga off karena heatsinknya masih dingin, jadi kipasnya nggak hidup. Ini juga kipasnya tidak hidup. Jadi kira-kira noise-nya seperti ini. Kalau ditutup nggak begitu mengganggu, jadi bisa dipasang di dalam rumah. Sekarang mumpung ini hidup, akan saya tes beban. Nah, untuk beban load inverternya 700 watt, 6 ampere, 7 ampere, 8 ampere. Tegangannya masih 218 sampai dengan maksimum. Nanti bisa di adjust lagi tegangannya lewat remote.
yang ada di sini. Nanti ada tulisannya di bawah. Untuk pengaturan tegangan AC, trim potnya yang ini. Yang dekat sini nanti kita perlihatkan. Kita cek arusnya dulu. Arus AC output ke load rumah 21 ampere, 22 ampere, nanti akan protek kisaran 23 sampai 24 ampere. Itu sudah 5500 watt. 23 ampere, 24, oke. Protek di 24 ampere AC. 24 kali 218 volt tadi. Sekarang cek arus DC-nya, arus DC. Arus DC-nya ini tadi protek. Kita hidupkan lagi manual on. Ampere, 20 ampere. Untuk trim pot tegangan AC yang ini V feedback. Nah, sebelah kanan sendiri V feedback kelihatan. Volt feedback ini untuk tegangan AC. Underbaud sudah setting, overbaud sudah, overcurrent sudah. 77 ampere, 80 ampere. Tegangan arus DC-nya 83 kali 48. Ini dikalikan tegangan baterai. 90 ampere, 92, 95, 96, 97. Oke, protek 97 ampere protek karena limit di 5000 watt. Masih bisa dinaikkan lagi untuk arusnya. Caranya trim pot untuk settingan yang tadi, overcurrentnya ini bisa diputar kanan, mungkin satu putaran lagi untuk menyentuh 110 amperan atau kisaran 5800 atau 6000 watt peak. Tapi perlu diketahui untuk kemampuan trafo continue-nya untuk suhu yang dingin ini bisa menghandle continue. Misalkan trafo 5000, continue-nya 4000, 3500 sampai 4000 watt continue-nya. Kalau peak-nya ini bisa sampai 6000 watt. Beberapa detik kemudian nanti akan turun di kisaran 4000-an, 5000 watt. Tapi kalau suhunya cukup bagus, cukup dingin sirkulasinya, maka bisa di continue lebih tinggi di kisaran 4000 watt sampai dengan 4500. Jadi peaknya ini 6000, continue-nya 4500-an. Oke, sekian untuk video manualnya. Sekian, terima kasih.